tamu yang sangat spesial, Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia ya Pak ya, Aspek ya, Pak Muhammad Rusdi. Selamat datang Pak Muhammad Rusdi. Ya, halo Bang Salam. Assalamualaikum, selamat siang. Kali ini kita akan bahas tentang daya beli ya, daya beli yang semakin melemah, menurun, dan ini juga berdampak kepada ekonomi nasional. Nah, kita akan ngobrol bareng Aspek Indonesia, kita akan membedah dari segi perspektif pekerja ya Pak ya. Ya. Nah, langsung aja deh Pak, daya beli menurun, akhirnya merembet ke berbagai sektor ya, termasuk industri, apapun itu di lini kehidupan kita. Kalau dari Aspek sendiri, apa sih yang penyebab daya beli ini bisa melemah gitu? Ya, buat kami sederhana ya, mengapa daya beli masyarakat, termasuk daya beli buruh, ini jatuh gitu kan. Sebenarnya jatuhnya bukan dalam setahun 2 tahun terakhir, sebenarnya dari 5 tahun bahkan 10 tahun semenjak Jokowi menjadi presiden, ini udah mulai terasa daya beli jatuh. Puncaknya memang kita rasakan ya di tahun ini lah, 3 tahun pasca Covid ini makin terasa lah. Nah, kenapa dan apa penyebab daya beli buruh jatuh gitu kan, yang membuat hari ini industri tekstil jatuh, industri elektronik juga bertumbangan, termasuk juga penjualan motor berkurang, termasuk juga teman-teman kita yang UKM ya, kaki lima itu pada ngeluh, tukang nasi goreng, tukang mie ayam, tukang gado-gado, ketoprak pada ngeluh, ini kok dagang kok sepi, banyak yang jualan dibanding yang beli itu kan. Nah, buat kami penyebab sederhana ya, semenjak Jokowi menjadi presiden tahun 2004 akhir itu, 2014 akhir, Jokowi kemudian menerapkan kebijakan upah murah. Ya, kenaikan upah yang sebelumnya di era Pak SBY, 2 tahun terakhir sebelum Pak SBY selesai, yaitu tahun 2013, 2014, kenaikan upah itu luar biasa tinggi. Dengan perjuangan kaum buruh ya, perjuangan kaum buruh meyakinkan Pak SBY dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian bangsa, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, maka tahun 2013 kenaikan upah di Jabodetabek dan basis-basis industri nasional itu kenaikannya rata-rata 30 sampai dengan 60%. Sangat tinggi sekali itu tahun 2013. Di Jakarta 40%, saya ingat betul, 1,5, awalnya 1,5 juta menjadi 2,2 juta. Rata-rata Jabodetabek sekitar 2,2-an. Di Bogor tertinggi bahkan sampai 60%. Nah, saat itu saya masih sebagai Sekjen KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yang presidennya Said Iqbal. Nah, 2014 juga kenaikannya masih lumayan ya, sekitar 20%-an lah. Nah, sehingga kalau kita lihat data saat itu ya, penjualan motor ya, saya baru sebulan lalu diskusi dengan Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong menyampaikan ya sebuah data statistik tahun 2013, 2014 itu penjualan motor tinggi. Ya, bisa dilihat ketika kenaikan upah lumayan, kenaikan upah buruh lumayan, kan kita tahu nih di Indonesia kan angkatan kerja itu ada yang formal dan informal. Nah, para buruh-buruh yang di perusahaan, yang di pabrik, termasuk yang di pasar-pasar modern, nah itu adalah pekerja formal. Nah, ketika upah pekerja formal ini berkualitas, saya boleh berkualitas, tidak terlalu tinggi, tapi layaklah berkualitas, ya, dia bisa memenuhi kebutuhan standar dan dia bisa saving, bisa nabung. Nah, ketika dia bisa ada lebihnya dari kebutuhan standar itu, maka uang lebihnya itu dia bisa kredit motor, bisa, mohon maaf ya, bisa ganti handphone, ya. Kalau buat di rumah dia bisa ganti mesin cuci, bisa ganti peralatan elektronik lainnya, tuh kipas angin yang tadinya udah rusak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bisa gantilah. Atau sekedar dia kalau punya uang lebih, pagi hari itu dia, kalau istrinya lagi kurang sehat, istrinya lagi capek segala macam, dia bisa beli nasi uduk pagi-pagi. Kalau ada uang lebih dikit lah gitu kan, beli nasi uduk atau beli bubur ayam. Siang di kantor dia bisa makan siangnya entah itu gado-gado, mie ayam atau soto ayam. Malamnya ya kalau dia ada uang lebih gitu kan, pendapatannya berkualitas, maka dia bisa beli nasi goreng, beli pecel ayam atau apalah gitu kan. Nah, artinya apa? Ketika upah ini berkualitas, ya kenaikannya berkualitas, kenaikan upah minimum berkualitas, maka insya Allah
para pekerja formal ini dengan pendapatannya itu dia bisa menyerap ya hasil-hasil produksi dari industri. Ya, tadi dia akhirnya dia bisa beli motor walaupun kredit, dia bisa ganti sepatu, bisa beli baju satu lah, nambah baju satu buat dirinya atau buat istrinya atau buat anaknya lah. Akhirnya hidup tuh industri bisa diserap. Ya. Termasuk tadi dia juga para pekerja formal ini, para buruh-buruh formal ini, dia juga bisa menyelamatkan teman-teman kita yang UKM tadi tuh. Tukang nasi uduk, tukang nasi goreng, ya, dia bisa menyelamatkan itu. Pertanyaannya siapa yang beli nasi uduk, beli nasi goreng? Bukan mereka kalangan atas, tapi adalah para buruh formal ini yang merupakan kelas menengah. Walaupun kelas menengah nanti ada grade juga, ada yang menengahnya agak bawah, menengahnya agak atas lah. Tapi mereka yang beli itu. Nah, jadi kalau upah buruh berkualitas, maka insya Allah UKM dan pekerja informal terselamatkan. Nah, hari ini kenapa daya beli jatuh? Ya sederhana tadi. Upah murah yang dikembangkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Ya kita hari ini merasakan kegagalan dari kebijakan ekonomi Pak Jokowi yang sudah menyengsarakan kaum buruh formal, termasuk menghancurkan para pekerja informal, menghancurkan UKM. Itu bukan karena pinjol, bukan karena diskon-diskon ini, diskon-diskon di di retail ini nggak ada, itu bukan itu yang utama ya. Yang utama sederhana, uang di kantongnya itu terbatas. Ya, termasuk juga, mohon maaf nih, dengan upah yang tidak berkualitas, uang jajan buat anaknya yang ya belum sekolah ataupun yang sekolah SD, SMP, SMA itu berkurang. Ya, mohon maaf nih, ya jajanan yang paling buat anak-anak lah, mohon maaf seperti cireng, cimol, cilok atau jajanan yang kecil-kecil itu juga ya, nggak laku. Akhirnya sekarang ya, nah termasuk juga adalah hari ini banyak ngeluh teman-teman ojol. Ya, sederhana tadi kembali lagi, kalau si buruh formal ini punya uang lebih, maka kalau dia lagi sibuk, dia repot, ya udah, lu naik ojek aja lah. Ya kan, sekarang akhirnya ini semua dianterin semua. Dampaknya apa? Dampaknya buat ojol hari ini ya pendapatan mereka juga jatuh. Yang tadinya penumpang hari ini karena perusahaannya ter-PHK, sekarang mereka jadi ojol juga. Ya bertambah, akibatnya jumlah ojol makin banyak, tapi orderannya habis lah. Nah ini luar biasa efek domino dari upah murah. Upah murah ini juga akhirnya berpikir ya, yang kena korban PHK, yang akhirnya upahnya rendah, akhirnya mereka juga berpikir berwirausaha ya, cuma nggak ada yang beli ya. Nah, nggak ada yang beli. Iya, nggak ada yang beli. Survei terakhir mengatakan masyarakat itu cenderung udah menggunakan tabungan. Nah, mau nggak mau. Tingkat penabung itu udah anjlok. Betul. Itu efek rentetannya ya, Pak? Panjang ya, efek dominonya panjang itu. Nah ini kan kita sayangkan ya, kita sayangkan kesalahan dan kekeliruan Pak Jokowi ini diteruskan selama bertahun-tahun. Padahal buruh udah demo, udah ngingetin dan segala macam. Dan yang menarik gini, sebelum Pak Jokowi tadi dia menjadi presiden di 2014 akhir itu, sebelumnya Pak SBY sudah mengatakan di depan para kadin di 2013 akhir dan kemudian di depan para buruh ketika perayaan May Day 2014 1 Mei, Pak SBY mengatakan sudah saatnya Indonesia meninggalkan kebijakan era upah murah. Sudah saatnya tidak menjadikan upah murah sebagai daya saing Indonesia di pasar global. Ya, itu udah jelas tuh pesan Pak SBY. Tapi itu di Mei 2014. Dan nggak lama kemudian di Oktober 2014, cuma hanya beda 5 bulan Pak Jokowi berkuasa, ya kemudian dia menerapkan kebijakan era upah murah. Kemudian lahirlah PP nomor 78 tahun 2015, udah dimulai dibatasi kenaikan upah, dan kemudian lahirlah Omnibus Law, kemudian PP turunannya dari PP 34, 35, 36 ya, terkait dengan upah murah, kemudian TKA, dan juga PHK yang sangat mudah gitu kan. Nah ini yang membuat kenaikan upah itu makin nggak berkualitas. Nah hari ini kenaikan upah itu rata-rata hanya 2%, 2% hingga 3%. Ya di bawah angka inflasi real ya. Wah inflasi nasional kan memang kecil gitu kan. Tapi inflasi real itu ini tinggi. Yang tadinya kontrakan itu hanya 500.000, sekarang di Jakarta mana bisa
Jakarta udah rata-rata antara 800 sampai dengan 1,2 bahkan 1,5 juta, gitu kan. Biaya hidup per orang itu udah makin tinggi segala macam. Nah ini yang membuat sekali lagi, ya tadi yang abang bilang tuh, Bang Sadam bilang bahwasannya sekarang kelas menengah ini dia dengan upah yang tidak berkualitas, akhirnya yang dia tadi sempat punya tabungan, ya sekarang dia mau nggak mau tabungannya pelan-pelan tuh makin habis. Bagi yang punya tabungan, yang punya tabungan dia pinjol. Akhirnya pinjol, makanya belum lama kan ada kasus di Kerawang, pekerja AHM ya, dia gantung diri karena pinjol segala macam. Karena tadi dengan upah yang nggak berkualitas ini tidak mencukupi lagi buat sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lah. Nah ini sekali lagi ini harus Pak Jokowi harus sadar lah dengan kebijakan dia itu membuat ancur-ancuran semua lah. Niatnya adalah untuk menarik investor dengan upah murah, ya, tapi ternyata gagal. Dan bukan hanya upah murah nih, Pak Jokowi yang membuat buruh sengsara ya. Selain upah murah adalah kebijakan Omnibus Law itu melalui PP 35 dan turunannya itu mempermudah PHK. Mempermudah PHK, ya, prosedurnya dipermudah, kemudian kompensasi pesangonnya itu juga dikecilin. Nah ini yang membuat juga PHK tinggi nih. Ya, membuat PHK marak di Indonesia. Satunya tadi Pak Jokowi memfasilitasi proses PHK-nya secara mudah, nggak ada perlindungan lagi. Kalau dulu kan PHK cenderung dilindungi oleh negara. Pekerja ini dipersulit lah ya, karena memang sesuai dengan UUD 45 bahwasanya setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak, yang artinya adalah tugas negara untuk memberikan pekerjaan kepada warganya. Jadi filosofinya filosofi undang-undang perburuan saat itu gitu kan, itu sangat protektif. Kenapa undang-undang perburuan itu sangat protektif? Karena undang-undang itu lahir dari semangat melawan kolonialisme. Nah ini pas banget kita ngomongin masalah upah, kemudian masalah PHK muda itu, ini pas banget di tanggal 17 Agustus ini gitu kan, di saat kita hari ini hari kemerdekaan 79. Nah karena memang belum merdeka gitu ya kita belum merdeka. Kenapa undang-undang perburuan Indonesia itu pernah menjadi yang terbaik di Asia? Karena tadi dia lahir dari semangat melawan kolonialisme, penjajahan. Apa sih penjajahan itu? Penjajahan itu ada 3 hal yang menurut kami ya. Yang pertama adalah perampasan terhadap tanah air, sumber-sumber daya alam, ya, itu sumber daya alam Indonesia saat itu dikuasai oleh penjajah. Yang kedua adalah politik upah murah. Melalui apa upah murah ini? Melalui yang namanya Romusa, melalui sistem tanam paksa, melalui namanya kerja rodi, itu upah murah, gitu kan. Ketika hari ini Jokowi kemudian menerapkan upah murah, maka kita mempertanyakan, sungguh Jokowi itu bekerja buat siapa? Apakah buat mensilakan orang Indonesia, buruh Indonesia, apa dia sebagai bagian dari kepentingan global, kepentingan para penjajah? Nah yang ketiga, kalau dibilang kita belum merdeka, ketika kita tidak bisa mengatur negara kita. Saat itu kan kita di bawah Hindia Belanda. Politik kita tidak bisa berdaulat lah ya, tidak ada kedaulatan. Nah hari ini kita merasa ya kita teriak merdeka, tapi faktanya kita belum merdeka ketika upah murah diberlakukan, ketika kemudian tadi ya PHK dipermudah semudah-mudahnya dengan pesangon yang murah, ya. Nah yang terakhir nih Bang, menarik nih, kemarin itu Pak Jokowi sekarang lagi di IKN nih, lagi pada di IKN. Dan ternyata di IKN kita kembali lagi dapat satu hadiah yang tidak mengenakan nih bagi kaum buruh Indonesia dan juga bagi masyarakat, terkait dengan makin dipermudahnya masuknya tenaga kerja asing, ya. Jadi Pak Jokowi lagi di TKI ini menerbitkan sebuah peraturan perusahaan, peraturan pemerintah PP, ya, sebuah peraturan yang mempermudah tentang perizinan usaha. Nah, PP-nya nomor 29 tahun 2024. Masih hangat banget nih, yaitu tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas pendanaan modal bagi pelaku usaha di ibu kota Nusantara, di IKN. Berarti cakupannya hanya IKN. Nah IKN, tapi kan dampaknya kemana-mana nanti, gitu kan. Nah jadi gini, apa sih isinya?
Ini isinya banyak hal ya tentang kemudahan perizinan usaha dan seterusnya. Tapi ada satu poin di pasal 22-nya itu terkait dengan TKA. Nah, terkait TKA ini ada 3 hal nih yang mau saya sampaikan di PP tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan dihilangkannya biaya kompensasi TKA sebesar 100 US dollar. Depositnya maksudnya. Ya, artinya gini, setiap TKA masuk itu dia harus bayar dulu loh gitu kan. Sebesar 100 US dollar gitu. Kan lumayan tuh. Ya, karena ini kan 100 dolar sekarang kalau dolar itu 16.000 berarti kan 1,6 juta. Dari satu orang. Nah, kalau misalkan yang TKA masuk itu 10.000 orang, ya itu kan lumayan tuh. Gitu kan. Itu kan harusnya jadi pendapatan negara, jadi devisa negara. Ini bilangin nih. Katanya kita kurang duit, malah kemudian dihilangkan lah. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing yang tadinya 5 tahun, sekarang jadi 10 tahun dan bisa diperpanjang. Nah, ini mau ngapain? Itu lama banget. TKA itu harusnya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, ya sifat sementara. Nah, ini kan diperlonggar, ngapain? Kita khawatir nih nanti 10 tahun bisa jadi dia jadi warga negara kita, jadi eksodus besar-besaran gitu kan. Dan kemudian yang ketiga adalah pelindungan bagi bagi TKI lokal kita, bagi tenaga kerja lokal itu makin nggak jelas tuh. Nah, sebagai catatan Bang, ya sebagai catatan di PP nomor 34 itu yang sebelum mengatur TKA ini udah banyak perlindungan dihilangin. Dan kemudian Permenaker 16, Permenaker 35 di era Jokowi yang muncul itu juga menghilangkan perlindungan. Apa yang dihilangkan itu salah satunya adalah TKA yang masuk di Indonesia itu harus skill. Dia harus punya pendidikan yang sejenis dengan bidangnya. Punya pengalaman 5 tahun sebelumnya. Minimal itu kan. Agar yang masuk ini bukan pekerjaan-pekerjaan yang ya mohon maaf ya, seperti pekerjaan konstruksi, sebagai polkip segala macam. Di dulu banyak lah. Iya, nah, yang masuk ke kita ini, kita dari awal kita nggak pernah melarang TKA masuk. Tapi yang masuk ini harus punya skill agar dia bisa transfer knowledge, misalkan pemasangan mesin segala macam, ngajarin mesin baru, itu boleh tuh. Kita mau bangun industri mesin dari luar, kemudian mereka masang dan kemudian ngajarin, kita butuh seperti itu. Nah, agar dia bisa transfer knowledge, transfer ilmu, maka dia wajib bisa berbahasa Indonesia. Dan itu diulangin juga Pak Jokowi. Nah, kemudian adalah agar investasi yang masuk ini kemudian bisa meminimalisir angka pengangguran yang hari ini tinggi gitu kan. Nah, ternyata rasio 1:10, artinya 1 TKA masuk harus diikuti oleh 10 orang tenaga kerja lokal. Ini Pak Jokowi dihilangin nih di aturan sebelumnya. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Sesungguhnya Pak Jokowi menciptakan undang-undang cipta kerja buat siapa? Cipta kerja buat orang Indonesia, buat buruh Indonesia, atau buat orang asing. Nah, padahal faktanya Bang, ini jauh menarik nih. Faktanya hari ini lagi ramai juga nih. Hari ini kan ramai terkait daya beli dan pengangguran. Sampai hari ini pengangguran di Indonesia itu tertinggi di ASEAN. Ya, kita lebih tinggi dari yang lain-lain lah. Ini kan artinya ini kegagalan Pak Jokowi. Apa yang berhasil di Pak Jokowi gitu kan. Dan gimana lagi ramai juga nih. Ternyata pengangguran di Jakarta hari ini mengalami kenaikan hampir 1000%. Hampir 1000%. Di Bangka Belitung hampir 4000%. Gila. Angka pengangguran. Iya, nah ini lagi tinggi-tingginya angka pengangguran. Kok Jokowi kembali menerbitkan tadi tuh PP yang baru mengenai TKA itu di KN itu, ini sangat buat kami ini sangat melukai hati kami lah, dan mempertanyakan ya komitmen Pak Jokowi. Dan sangat disayangkan di akhir-akhir dia mau selesai, dia kembali melakukan kebijakan yang merugikan dari kaum buruh dan juga masyarakat Indonesia. Dari awal dari 2014, 2015 kebijakan memberikan insentif yang terlalu besar gitu bagi TKA, bagi investasi asing, ini salah gitu kan. Harusnya dia berkaca kepada PSBY, kalau mau menciptakan pekerjaan bukan dengan upah murah, bukan dengan insentif yang berlebihan kepada perusahaan asing dan TKA, tapi naikkan daya beli, gitu kan? Naikkan daya beli dengan upah layak, upah berkualitas. Ini artinya adalah sesungguhnya Pak Jokowi nggak punya kemampuan
dalam memanage negara, Pak Jokowi terlalu murah menjual Indonesia kepada asing. Nah ini dalam momen kemerdekaan ini ya bukan hanya kemudian dampaknya daya beli jatuh, kemudian maraknya PHK, maraknya pengangguran, tapi yang lebih substansinya adalah hilangnya kedaulatan bangsa ini akibat Pak Jokowi menjual terlalu murah ya berbagai kebijakan negara ini kepada perusahaan asing. Ya, ini yang sekali lagi kita mengalami kemunduran yang luar biasa nih. Ya, artinya PR kita, PR anak bangsa ini, PR masa depan anak kita ini terlalu berat lah, Bang. Nah, ini yang sangat ironi lah, gitu kan. Tinggal hitungan bulan Pak Jokowi ini, Pak. Nah, sudah tidak ada tanda-tanda perbaikan lagi ya. Nah, ada makin hancur. Tapi kalau dari lihat politik kebijakannya, Pak Jokowi itu cenderung lebih berpihak ke kalangan atas dan kalangan bawah ya, Pak ya. Sementara kelas menengahnya seperti ya tidak diperhatikan gitu ya. Kalau kita lihat ya, investor masuk, insentif buat pengusaha, tax amnesty, ya kan. Sementara di kalangan bawahnya dapat bansos, tapi di kalangan buruhnya ya pekerja kelas menengah yang rata-rata memang lebih banyak itu justru nggak ya justru ditekan gitu. Iya. Benar nggak sih? Ya betul. Jadi sebenarnya keberpihakan Jokowi itu bukan ke kalangan bawah juga, gitu kan. Kalau kelas menengah jelas udah nggak ada keberpihakan lah. Pak Jokowi keberpihakan bukan pada kalangan bawah, tapi justru dia lebih ke asing, gitu kan. Berbagai subsidi yang diberikan kepada kalangan bawah itu sebenarnya tambal sulam aja. Sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan itu. Yang dibutuhkan oleh kalangan bawah adalah ya dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Ya itu tadi tuh dengan kebijakan satu ya politik upah yang berkualitas, upah layak, kemudian ditopang oleh jaminan sosial, bukan bantuan sosial, Bang. Jaminan sosial. Tapi jaminan sosial. Nah, jaminan sosialnya akan hidup kalau ya tadi ya kelas menengahnya ini berkualitas. Jadi kita ada kemandirian, ada bukan berupa subsidi yang kita berikan kepada yang bawah ini. Kalau subsidi itu ya negara akan habis-habisan lah ya itu kan. Tapi yang dibangun adalah kemandirian dari kelas menengah ini, upahnya layak, kemudian dia bisa kalau upah layak dan kemudian jumlah pekerja meningkat, maka insya Allah melalui mekanisme nanti jaminan sosial ini otomatis yang bawah akan ngangkat. Ya, ini kan seolah-olah gitu kan. Seolah-olah Pak Jokowi banyak memberikan bantuan sosial, ini tambah sulam. Ya, bukan tidak ada efek sebenarnya Pak. Nggak ada efek, ini cuma tambah sulam aja, gitu kan. Soalnya dia peduli pada orang kecil, enggak. Justru dia menghancurkan orang kecil. Karena yang namanya bantuan sosial itu hanya kadang setahun sekali, kadang hanya 6 bulan sekali, kadang hanya 3 bulan sekali. Tapi satu sisi dia nganggur. Satu sisi dia nggak bisa kerja, nggak bisa berusaha, dia nggak punya pekerjaan, dan dia juga berusaha nggak bisa. Nah, maka yang tepat adalah sekali lagi adalah salah satunya adalah dengan kebijakan upah layak tadi, upah berkualitas. Nah, upah berkualitas ini sebenarnya adalah yang kita sebut dengan salah satu upaya redistribusi kekayaan dan redistribusi profit. Nah, Pak Jokowi tidak melakukan ini, tidak melakukan upaya untuk terjadinya redistribusi profit dengan baik. Yang artinya adalah Pak Jokowi tidak punya kemampuan untuk melakukan negosiasi pada para pengusaha besar. Nah, buat kami perusahaan menengah bawah itu kami toleransi lah. Yang kami tidak toleransi adalah bagaimana para pengusaha besar ini tidak melakukan redistribusi profit. Lalu upah layak tadi, gitu kan. Dia pakai investor, jadi gitu lah. Ini makin menarik nih Bang. Karena saya hampir 15 tahun jadi pimpinan buruh nasional gitu kan. Dan saya pernah jadi anggota tripartit nasional ya. Tripartit nasional itu satu lembaga, SK Presiden, berisi perwakilan dari pimpinan buruh nasional, kemudian para pengusaha dan juga lintas kementerian. Jadi kita memberikan pertimbangan lah kepada pemerintah terkait kebijakan negara melalui tripartit ini. Jadi saya sedikit paham mekanismenya dan juga kondisinya. Nah, investor yang masuk di Indonesia, pengusaha yang masuk ke Indonesia, sebagian besar adalah investor yang tidak berkualitas. Yang tidak berkualitas. Iya. Ini harus dipahami nih. Ada contoh.
Ya, di beberapa sektor ya, nggak semua. Di beberapa sektor masih bagus lah ya. Nah, ambil contoh di sektor tekstil, sektor garmen, sektor sepatu, dan sebagian sektor elektronik. Yang masuk Indonesia adalah bukan perusahaan-perusahaan yang brandnya langsung. Oh, Ambil contoh Adidas. betul. Adidas, Nike, atau brand baju, brand celana segala macam, atau brand-brand elektronik sebagian ya, gitu kan. Yang masuk ke Indonesia tekstil garment itu adalah perusahaan-perusahaan Korea. Jadi pengusaha kita ini gagal bersaing di industri global, di pasar global. Nike itu dari brandnya nggak langsung ke Indonesia, tapi dia mampir ke Korea dulu. Dari Korea, pengusaha-pengusaha Korea baru ke Indonesia. Oh, iya. Bukan langsung Nike. Bukan langsung, jadi kita udah tangan ke berapa. Jadi ya, misal di daerah Serang ya, itu ada perusahaan namanya Nikomas, itu satu perusahaan aja, pernah di satu titik itu jumlah pekerjaannya hampir 85.000. Itu dia memproduksi Nike, Adidas segala macam, dan juga Gitu ya. dia bikin. Oh, Tapi persoalannya adalah keuntungan Nikomas itu nggak terlalu besar karena dia hanya ongkos jahit doang. Ongkos jahit. langsung jadinya Yang besar itu ya, yang besar itu dia punya brand, dan kemudian perusahaan Korea yang dia punya order itu. semacam vendor gitu. Nah, vendor. Jadi itu yang disebut dengan outsourcing pekerjaan, pemborongan pekerjaan. Jadi saya dapat order dari Nike, dapat order dari Adidas, saya sebagai pengusaha Korea ya. Kemudian saya lapor ke Indonesia. Outsourcing. Dengan saya lapor ke Indonesia dengan catatan upahnya murah, kemudian sewa pabriknya murah. Nah, akhirnya yang masuk ke Indonesia sebagian besar adalah investor-investor yang hanya mencari upah murah dan lahan murah. Maka ketika upah di Bekasi, Kerawang katanya dianggap tinggi, mereka pindah ke Jawa Tengah. Bang, iya Jawa Tengah. Ke Subang dulu ya, ke Subang. Kalau Subang udah mulai tinggi, mereka sekarang pindah ke Kendal, mereka pindah ke Brebes, sekarang mereka pindah ke Jepara. Nanti Jepara tinggi, kemudian mereka pindah ke terus itu pindah. Karena yang masuk tadi adalah udah perusahaan tangan-tangan sekian. Iya. Nah, kalau yang masuk seperti ini, maka selamanya kebijakan yang terjadi adalah kebijakan Eropa murah. Nah, itu di sektor tekstil garmen ya, segala macam. Juga sebagai elektronik yang di Batam segala macam. Itu yang masuk itu bukan lagi perusahaan yang utama, yang tangan satu tahun kedua. Itu mereka mengambil dulu perusahaan Singapura. Makanya nggak heran kalau sampai hari ini investor terbesar di Indonesia adalah Singapura. Pemberi hutang terbesar di Indonesia Singapura karena Batam itu menjadi pura Singapura. Nah, sekali lagi beberapa kali kami diskusi dengan Apindo, dengan Kadin, mohon maaf, ketika misalnya kami selalu disalahkan di kaum buruh, disalahkan bahwasanya buruh Indonesia hanya bisa nuntut, nggak punya skill, ya kan? Nah, oke, untuk skill kami siap untuk terus berbenah, tapi justru kami curiga nih. Sungguhnya nggak punya skill dalam bersaing dalam pasar global adalah pengusaha Indonesia, para pengusahanya. Nah, itu harus menjadi sebuah catatan kritis bagi negara gitu kan. Kenapa mereka nggak bisa bersaing? Bisa jadi karena mereka nggak punya modal. Negara tidak membackup upaya permodalan dengan misalkan dengan bunga bank yang rendah. Nah, sekali lagi ya, bunga bank kita tinggi di atas 10%. Kalau di Cina dia bisa di bawah 10%. Kenapa sehari ini kemudian banyak produk-produk Cina membanjiri Indonesia? Karena mereka bisa bersaing. Bunga banknya rendah, Cina itu kemudian jalur distribusi hasilnya, produknya itu kemudian di backup oleh negara, bahkan bisa murah gitu kan. Sehingga sekarang kita bisa pesan barang kadang-kadang kok langsung dari Cina gitu. Karena biaya produksinya murah, bunga banknya murah, berbagai fasilitas industri itu di backup penuh negara. Terakhir adalah ketika biaya distribusinya di backup lagi negara, bisa gratis mereka masuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia bunga banknya tinggi, kemudian juga biaya materialnya juga tinggi, nggak di backup oleh negara. UKM kita hancur. Nah, nggak bisa bersaing gitu kan. Nah, sekali lagi ini menjadi sebuah evaluasi besar-besaran ya bagi kita semua. Ternyata problemnya bukan di buruh, problemnya ya banyak hal yang artinya adalah negara nggak berperan maksimal.
negara nggak boleh merugikan buruhnya, dan negara juga tidak membackup maksimal kepada para pebisnisnya. Kan gini Pak, Bang Sadam, bisnis itu kan bukan hanya dia sebagai entrepreneur, dia hanya entrepreneur, tapi kan permodalan itu dia juga hal terpisah. Iya, dari perbankan. Dari perbankan atau dari lembaga jaminan sosial seperti BPJS, tenaga kerja. Hari ini asetnya kan luar biasa banyak gitu kan, tapi kan aset perbankan kita dan aset BPJS kita jauh di bawah Cina, jauh di bawah Singapura, jauh. Sehingga sekarang yang menjadi pemain global itu ya Singapura, Cina, Hong Kong, Jepang, yang mereka memang ditopang oleh perbankan yang luar biasa dan juga dana jaminan sosial yang luar biasa. Ambil contoh, kenapa Singapura menjadi investor terbesar di Indonesia, menjadi penghutang terbesar di Indonesia? Karena iuran jaminan sosial di Singapura itu 33% dari itu. dari total gaji. Kalau misalkan gaji mereka hari ini 30-40 juta, 33%-nya udah 1 juta udah 10 juta per orang buat jaminan sosial, yang itu menjadi akumulasi dana besar banget gitu kan. Nah, yang berikut juga bukan nggak semua pengusaha Indonesia itu juga lemah gitu kan. Buktinya apa? Buktinya adalah ada pengusaha Indonesia yang bisa punya klub bola Italia. Ya kan? Menteri kita tuh ya, Pak. Ya, iya kan? Ada pengusaha Indonesia yang menjadi pemain industri telco di Filipina. Artinya apa? Artinya adalah sungguhnya ya kita mempertanyakan nih nasionalisme para pengusaha Indonesia yang katanya kita hari kita butuh investor, ternyata sebenarnya ada beberapa orang Indonesia yang bawa kabur uangnya keluar. Nah, kalau dia bisa investasi di sini langsung gitu kan, ya tentunya kita nggak terlalu butuh investor luar. Sehingga tadi Pak Jokowi kemudian menggadaikan kedaulatan bangsa, kemudian menjual buruhnya itu dengan upah murah. Nah, ini tentunya menjadi sebuah PR besar buat kita ya. Artinya ini memang harus ditata ulang nih. Ditata ulang negara ini, dan kita berharap besar kepada Presiden terpilih Pak Prabowo ini, ya harus dia evaluasi besar-besaran. Kalau enggak, akhirnya semua jalan-jalan nih. Buruhnya hancur, kelas menengahnya hancur, kemudian juga masyarakat hancur, UKM hancur. Negara utang makin tinggi. Rasio utangnya makin tinggi, gitu kan. Artinya ini sebenarnya kebijakan politik yang berpengaruh kepada makroekonomi ya, Iya, jelas. Cuma penyebab tunggal aja. Betul. Itu. Betul. Masalah hubungan sosial itu, hubungan buruh majikan itu dihilir. Masalah utamanya adalah masalah tentang bagaimana pengelolaan keuangan sebenarnya. Siapa yang bisa mengepul uang dengan besar, entah itu sumber perbankan, entah sumbernya dana jaminan sosial, entah itu sumbernya dana-dana seperti dana haji, dana-dana wakaf, infak gitu kan, atau berbasis pajak-pajak industri dan pajak-pajak sumber daya alam, ini yang menang. Dan Indonesia sesungguhnya punya potensial luar biasa, ya, dengan jumlah buruh yang besar, kita sebenarnya bisa punya potensi besar dari pajaknya, dari dana jaminan sosialnya, termasuk dari dana haji, ya, kemudian dari dana G-Swap-nya, termasuk juga hasil pengelolaan sumber daya alam. Kita punya sawit kita itu kita penghasil 50% CPO, kita punya nikel, kita punya batu bara, ini kemana uangnya? Nah, artinya dengan potensi besar ini, sebenarnya kita udah harusnya menjadi negara superpower, harusnya gitu kan. Tapi kenapa? Tata kelola negaranya. Nah, tapi kenapa kok seperti ini? Karena tadi problem utamanya adalah kegagalan negara dalam memanage sumber daya alam, sumber daya manusia, itu banyak hal gitu kan. Makanya nih, aduh, sedih lah kita nih di 79 tahun Indonesia merdeka, kita sedih banget lah. 79 tahun Indonesia merdeka masih banyak PR yang harus diselesaikan. Betul, gitu kan. Disebut bilang merdeka banget ya. Belum. Kalau definisinya penjajah udah nggak ada ya. Ya penjajahan hari ini bukan melalui fisik, melalui ekonomi. Ya melalui tadi upah murah, melalui pinjol, melalui investasi segala macam. Mereka memang tidak menjajah kita langsung, tapi ternyata mereka melalui ekonomi ini mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dengan tadi itu kebijakan upah murah, ya, perbankan dan seterusnya lah. Kurang dari 2 bulan lagi kita ganti presiden.
atau Pak Prabowo yang mungkin yang punya kapasitas intelektualitas pergaulan di dunia internasional yang lebih baik ya mungkin ya bisa dibilang begitu, yang berbeda lah ya, tidak dibilang tidak baik. Udah ada komitmen nggak? Udah ada obrolan atau Bapak udah pernah mendengar apa komitmen dia nanti terhadap sektor perekonomian terutama di buat kaum buruh? Ya, kebetulan kami dari aktivis buruh ya, kami pernah nih berinteraksi dengan Pak Prabowo ya, di 2014 dan di 2019. Saat itu saya masih menjadi pimpinan di KSP bersama Said Iqbal, ya kita mendukung penuh tuh Pak Prabowo ya menjadi capres gitu kan. Artinya kita banyak berinteraksi lah, sehingga sedikit banyak kita juga ngerti cara berpikir Pak Prabowo ya. Nah, waktu 2014 kan dan 2019 kita pernah melakukan kontak politik tuh 10 kebijakan pro buruh lah. Ya kalau dari komitmen kita masih melihat masih ada sedikit harapan lah. Ya, walaupun sempat bareng Pak Prabowo juga terkait Omnibus Law, dia juga sedikit membela Pak Jokowi terkait Omnibus Law lah. Ya mudah-mudahan lah itu mungkin karena beliau sebagai bawahan Pak Jokowi lah gitu kan. Masih menteri ya. Masih menteri. Tapi kan kalau kita ngelihat komitmen dia di 2014 ketika jadi capres ya 2019, kemudian juga di banyak forum beliau teriak nasionalisme, kemudian juga di banyak forum terakhir beliau juga ingin meningkatkan namanya tax ratio. Tax ratio itu di era Jokowi ini kan jatuh banget nih, 9%. Artinya negara hanya menguasai 9% dari uang yang beredar dari PDB. Ya. Nah, di era SBY sempat 12% tuh. Pajak yang masuk 12%. Di negara lain yang di ASEAN 18%. Kalau di negara Skandinavia, negara menguasai 40%. Nah, saya mendengar Pak Prabowo ingin mengejut tax ratio itu untuk tadi nih, untuk bisa meningkatkan subsidi dari jaminan sosial buat masyarakat, membackup UKM, atau buat pendidikan, termasuk buat makan siang gratis. Ini mau harus gejut tax ratio. Karena sederhana Bang, untuk melihat bagaimana kedaulatan negara itu, satunya tax ratio. Makin rendah tax ratio, makin tidak berdaulat negara itu. Makin tinggi tax ratio, makin berdaulat negara itu. Karena itulah kemampuan negara dalam bernegosiasi dengan para pengusaha-pengusaha itu. Sejauh mana pengusaha itu mau untuk membayar pajak, mau untuk berkontribusi buat negara. Nah, kalau tax ratio-nya rendah, berarti kan negara gagal dalam bernegosiasi dengan para orang kaya ini, para oligarki ini. Nah, kita tunggu nih, komitmen Pak Prabowo katanya dia ingin mendongkrak pendapatan negara melalui tax ratio, melalui para oligarki, para orang kaya tadi loh. Artinya lewat kebijakan politiknya yang akan memengaruhi kondisi ekonomi negara. Betul, kalau pajak masuknya lumayan gitu kan. Sekarang 9% kan gini, sekarang tuh hampir 9-10% ya dari PDB. PDB kita kan hampir di angka 20.000 triliun. 10% atau 9% dari 20.000 triliun itu kan pajak yang masuk hampir 2.000 triliun. Tapi APBN kita kan lebih dari 2.000 triliun, makanya kita masih ngutang. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo mentargetkan lah ya perlahan-lahan menjadi belasan atau sekitar 20%, kalau 20% dari 20.000, maka insya Allah pajak yang masuk itu bukan hanya 2.000 triliun, tapi bisa mencapai 3.000 lebih triliun. Artinya akan ada 1.000 triliun lebih yang akan nambah nih pendapatan negara, sehingga mudah-mudahan dengan bertambahnya APBN itu ya bisa meningkatkan belanja negara, bisa meningkatkan subsidi buat negara orang-orang tidak mampu dan juga UKM, termasuk juga subsidi buat kaum buruh. Nah, kalau subsidi meningkat, jadi gini, daya beli itu kan akan menjadi kuat kalau pendapatannya meningkat, kemudian juga ada program-program subsidi negara. Ya, subsidi ya, pendidikan jadi murah lagi, kemudian transportasi disubsidi. Nah, kenapa daya beli jatuh, pendapatannya rendah, kemudian subsidinya nggak ada. Nah, kita berharap besar nih di Pak Prabowo ini, ya subsidi bukan hanya sekedar subsidi sembako, tapi tadi subsidi pendidikan, transportasi, kesehatan, dan seterusnya, sehingga daya beli masyarakat menjadi baik karena pendapatannya berkualitas, karena pendapatannya itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bahkan dia bisa saving lagi.
Nah, Dan belanja juga. nah karena tadi saya bilang problem utamanya bukan di masalah pinjol, ini problem utamanya di masalah kebijakan negara, komitmen negara dan kemampuan presidennya. Nah kita tunggulah, masih ada sedikit harapan lah. Masih ada sedikit harapan. Sedikit harapan, gitu, Karena bagaimanapun pergantian pemerintahan juga akan sangat berdampak. sangat lah. Ya tadi kan saya bilang, ketika SBY masih di dua tahun terakhir itu luar biasa. Artinya kita bisa merasakan apa namanya ekonomi tumbuh bagus, mau jualan juga relatif gampang gitu kan. Karena ada yang beli. Ada yang beli dan kita masih bisa punya tabungan. Hari ini hancur-hancuran. Kelas menengah tabungannya makin tergerus dan pinjol dampaknya kan. Akhirnya kalau tabungan udah habis, ya lari kemana lagi ya? Lari kemana lagi? Pinjol. Ya, itu fakta 17 Agustusnya 2024 Betul. yang sebenarnya terasa banget ya Pak ya. Terasa. Cuman kadang-kadang tertutupi oleh lomba gitu sih. Jadi lomba-lomba jadi seneng padahal kita lagi susah. Ya, nggak apa-apa lah, itu hiburan rakyat lah. Artinya kita tidak ingin membenturkan ya. Harus tetap semangat berarti. Yang penting semangat, tapi ingat itu hanya sekedar hiburan sesaat. Yang jauh lebih penting adalah kita terus mengawal negara ini, meluruskan kalau ada kebijakan negara yang salah. Ya, itu tugas kami lah. Tugas kami dari Serikat Buruh ya. Makanya kami mohon doanya ketika kami kritis terhadap negara, jangan dicibir, jangan dibully. Suatu perlawanan gitu. Bukan, kita adalah mitra strategis. Kalau memang kebijakan negara itu bagus, kita juga akan seneng gitu. Kita juga nggak segan-segan untuk bisa memuji. Tapi ketika memang kebijakan negara itu merugikan kaum buruh, merugikan masyarakat, ya saya mohon izin kalau kita akan terus kritis lah, gitu kan. Termasuk dalam beberapa tahun terakhir kan upah itu nggak lebih dari 2% ya Pak ya. Iya. Aksi-aksi juga semakin eskalasinya semakin meningkat ya. Meningkat. Sampai menutup Jalan tol, tapi polisi juga ngeblokir kan. Iya. Pembatasan, tapi tetap ya 2% ya. nah itu yang kita sangat sayangkan dari Pak Jokowi yang katanya pro rakyat pro buruh, faktanya enggak lah. Ya mohon tidak diulang lagi Pak Prabowo nih. Nah, itu harapan kepada presiden mendatang. Nah, mungkin pesan terakhir Pak sebelum kita menutup sesi podcast kali ini ya, dari aspek Indonesia untuk mungkin 74 tahun ini 79 tahun ini momen Indonesia semakin dewasa ya Pak. Apa sih harapan dari aspek Indonesia untuk kondisi Indonesia ke depan, terutama dalam kondisi pekerja? Ya, yang pertama buat Pak Jokowi ya, udahlah di sisa sekian bulan ini jangan lagi menerbitkan sebuah aturan yang makin membuat masa depan Indonesia ini makin hancur, masa depan buruh makin hancur, masa depan anak bangsa ini makin hancur. Udah stop lah dah, gitu kan. Jangan bikin gaduh lagi. Dan karena makin parah nih, dia makin panik tuh. Bukan hanya di kebijakan, tapi juga di cawe-cawenya itu kan sangat terlihat lah. Ini kan yang membuat ya kita semua jadi muak lah gitu kan. Jadi hancur-hancuran nih, ekonomi dan politik kita jadi hancur-hancuran, jadi nggak sehat lah. Nah yang kedua, ya kita berpesan khusus kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, kaum buruh masih ada sedikit harapan kepada Pak Prabowo. Ya mohon harapan yang sedikit ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa bersinergi untuk menata ulang Indonesia menjadi lebih baik. Saya pernah membaca dengan serius bukunya Pak Prabowo itu tentang paradoks Indonesia. Ya beliau ada nih, Pak, tapi ada ya. Bukan yang itu tapi. Ya ini nih macan Asia nih. Iya itu. Ya beliau kan membandingkan antara potensi besar Indonesia dengan realitas ekonomi Indonesia lah. Kita punya harapan sedikit harapan kepada Pak Prabowo untuk Indonesia bisa lebih bangkit lagi. Kita yakin lah kalau Pak Prabowo itu nggak salah langkah dan kemudian dia mau mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang keliru dari Pak Jokowi, mungkin insya Allah nggak perlu 5 tahun Indonesia bisa kembali on the track lah. Nah dengan apa? Yang pertama adalah satu, cabut undang-undang Omnibus Law. Cabut bukan direvisi. Cabut ya, revisi boleh, intinya revisi nggak ada masalah, mau cabut berrevisi ya, pasal-pasal kembalikan kebijakan perburuan itu menjadi kebijakan minimal kebijakan yang lama lah ya, seperti dengan Undang-Undang 13 tentang tenaga kerjaan ya, kembalikan mekanisme kenaikan upah melalui mekanisme survei KHL namanya, kebutuhan hidup layak, kebutuhan real hidup layak, kemudian mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kemudian cabut PP TKA tuh, dan aturan-aturan yang apa namanya membuat tenaga kerja lokal
tidak dilindungi, ya. Mungkin jangan heran kalau di Morowali, di daerah lain itu kemudian ada bentrokan, karena memang ada ketidakadilan antara TKA dengan tenaga kerja lokal. Kemudian juga cabut kebijakan mengenai PHK yang sangat mudah, kemudian pesangon yang sangat murah, kemudian juga jaminan sosial tidak berkualitas. Nah ini mohon Pak Prabowo, ya kaum buruh Indonesia dalam cara mencintai negeri ini kita tidak pernah diam untuk memperjuangkan upah yang layak. Karena upah yang layak adalah bagian dari upaya redistribusi profit. Kemudian juga kami tidak akan diam untuk bagaimana memperjuangkan tadi berbagai program jaminan sosial. Bukan hanya bantuan sosial. Kalau bantuan sosial sifatnya hanya sekali dalam setahun atau 6 bulan. Tapi jaminan sosial ini berfungsi untuk memastikan setiap buruh dan masyarakat tercover kebutuhan sosialnya. Ingat Bang, BPJS itu adalah salah satu kontribusi buruh. Kita dulu berjuang 3 tahun tuh, saya Bang Obon, Bung Said Iqbal tuh berjuang meyakinkan negara agar segera diberlakukan jaminan sosial, terutama jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Ya, nah jaminan sosial ini adalah peran negara sangat penting. Negara bukan hanya sebagai regulator, bukan hanya sebagai penyelenggara, tapi juga membiayai jaminan kesehatan, jaminan pengangguran segala macam. Nah, iuran-iuran jaminan sosial yang diberikan baik dari pengusaha ya atau sedikit dari buruh, ini adalah bentuk dari redistribusi kekayaan. Karena jaminan sosial ini kita belum sepenuhnya bisa ditanggung negara, ada kontribusi negara, ada kontribusi dari pengusaha dan juga ada kontribusi buruh. Ini adalah wujud dari namanya redistribusi kekayaan. Dan ingat, negara sejahtera ketika ya harta itu, kekayaan itu, profit itu tidak hanya beredar di segelintir orang. Maka tugas negara, tugas Pak Prabowo memastikan terjadinya redistribusi profit, redistribusi kekayaan agar profit dan kekayaan itu tidak hanya beredar di segelintir orang. Dan itu tugas negara. Dan 10 tahun terakhir Pak Jokowi berkuasa, Pak Jokowi gagal dalam melakukan redistribusi profit, redistribusi kekayaan, sehingga harta itu hanya beredar di segelintir orang. Yang kaya makin kaya, pemilik jarum, pemilik BCA, pemilik sawit segala macam, mereka kekayaannya meningkat sangat drastis. Tapi satu sisi kelas menengah kita hancur dan kelas bawah kita hancur. Itulah buah dari kegagalan kita dalam melakukan redistribusi profit dan redistribusi kekayaan. Tetap semangat, hidup buruh, merdeka. Siap, keren banget nih Pak Presiden. Pesan-pesannya terhadap Republik Indonesia, pesan-pesannya terhadap Presiden yang nanti akan menjabat pada bulan Oktober ya Pak ya. Kita pernah dengar slogan buruh sejahtera, negara berjaya Ya. gitu ya. Jadi bagaimanapun perekonomian kita ditopang oleh para pekerja. Pengusaha jaya, buruh sejahtera, negara kuat. Ditambahin lagi. Iya dong. Jadi harapan kita ya semoga tercapai Pak nanti ya di pemerintahan yang baru ini dengan semangat baru, pasti dengan kebijakan politik yang baru juga. Dan nanti lain kali kita bisa ngobrol lagi. Insya Allah kita senang banget nih kita, karena buat kami ya, buat aspek Indonesia itu kan kita mau melakukan dialog lah. Kita sangat senang dialog ya. Lebih enak kita ketemu dialog daripada kita ketemunya dalam konflik. Gitu kan. Oke, 10 tahun terakhir tuh dialog kurang ya Pak. Waduh. Dialog kurang, kalau mau nyampein kritik orangnya nggak ada. 2 kali saya dikriminalisasi sebagai posisi saya sebagai sekjen KSPI. Itu yang periode sebelumnya nggak pernah? Ya relatif enggak. Relatif tidak ya. Relatif mau dialog. Kalau pressure tuh wajar ya Pak ya kalau sebagai aktivis buruh ya. Iya, karena tadi semua kebijakannya langsung top down. Menteri nggak diajak bicara, buruh nggak diajak bicara, tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba berlaku Omnibus Law. Omnibus Law kan kita tahu, hanya sekian bulan tiba-tiba disahkan, padahal pasal cukup banyak dan itu berkorelasi dengan hampir 80 undang-undang. Proses legislasinya cukup cepat gitu. Cepat sekali. Ngebut gitu kayak. Ngebut tiba-tiba jadi. Iya, lagi dia target gitu. Terima kasih Pak Muhammad Rusdi. Iya, terima kasih Mas Adam. JTV ya, saksikan lain kali podcast kita bersama bintang tamu lainnya di Urban JTV. Jangan lupa subscribe dan juga follow sosial media kita dan baca juga beritanya di website urbanjabar.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.